Halo Sobat Kampus Nesia, ketemu lagi bersama saya Nandar di channel YouTube Kampus Nesia. Makasih untuk yang sudah subscribe, yang udah like, share, dan komen. Pada hari ini tanggal 20 Maret 2023, channel YouTube Kampus Nesia subscribernya udah 449 ya. Satu lagi 450 ya. Kita ditemenin sama Mbak Yuasobi. Ini original soundtrack openingnya Gundam The Witch for Mercury season 1 sampai 12 episode itu ada di channel YouTube Gundam Info. Udah selesai. Kita nunggu season 2. Buat pecinta Gundam, ini salah satu series terbaik menurut saya karena Gundamnya canggih banget. Oke, di kesempatan kali ini saya mau sedikit ngomongin tentang fenomena OpenAI ya, Artificial Intelligence, yang kemarin baru saja dibeli sama Microsoft. Kemudian salah satu produknya adalah ChatGPT ya. Akhir tahun kemarin mereka merilis versi 3 dan kemarin bulan Maret ini merilis versi 4, jadi lebih canggih gitu. Secara garis besar buat teman-teman yang mungkin belum tahu tentang GPT atau chat, jadi dia kan model pemrograman bahasa. Jadi kita bisa secara tampilan tuh kayak apa namanya, kayak WA, kayak Telegram gitu, kita bisa berdiskusi, chatting dengan AI, tapi nanti dia bisa memberikan kita bisa memberikan beberapa perintah atau prompt tertentu, dan nanti hasilnya akan keluar hasilnya gitu. Program ini bisa juga diintegrasikan dengan beberapa program lain, itu nanti bisa mengenerate, membuat gambar, membuat lukisan, bisa membuat coding juga, untuk membuat website atau aplikasi. Ada juga yang menggunakannya untuk membuat desain UI dan UX tampilan dan lain-lain lah gitu. Tapi secara sederhana bisa juga untuk menjawab soal ujian ya. Nah, secara sederhana ya paling gampang itu misalkan kita tanya sesuatu. Kalau teman-teman yang masih pelajar atau siswa itu kalau nanya sesuatu kan biasanya di Brainly ya. Jadi misalkan sebutkan cara implementasi kesadaran hukum di masyarakat. Nah, itu biasanya kan di Brainly gitu, di Google, tapi terus nanti ditambahin Brainly. Nah, kalau pakai chat GPT ini nggak perlu Brainly lagi, teman-teman bisa langsung nanya ke dia dan nanti akan diberikan jawabannya. Makanya itu sebenarnya agak kontroversi ya di dunia akademis, kehadiran chat GPT ini di tengah misalkan kalau kita ngomongin perguruan tinggi itu kadang bikin makalah atau bikin skripsi aja itu nilai Turnitinnya yang mengindikasikan tentang plagiasi aja itu ada beberapa syarat, misalkan di bawah 10% atau 5% gitu. Nah, secara sederhana, sistem kerja Chat GPT ini kan dia jawaban yang diberikan itu adalah rangkuman dari data-data yang telah dikumpulkan ya. Kalau nggak salah itu hingga tahun 2021 kalau nggak salah ya, data terakhir yang diberikan ke OpenAI untuk dipelajari oleh artificial intelligence-nya dan kemudian digunakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari penggunanya gitu. Nah, nanti akan saya bahas tentang bagaimana kita sebagai blogger atau content creator memanfaatkannya gitu. Karena ini sebenarnya godaan juga. Jadi kalau biasanya teman-teman untuk bikin artikel tuh kan harus, kalau nggak dari buah pikiran ya kita harus riset datanya atau setidaknya mengolah dari beberapa artikel untuk kita bikin versi kita ya. Nah, kalau pakai GPT ini
jujur itu sangat menggoda banget ya. Kita mau bikin artikel apa itu bisa langsung dikerjain dan minimal 300 kata lah. Itu udah cukup untuk posting di blogger atau website kita gitu. Jadi itu sangat menggoda. Tapi ya kembali lagi ada beberapa hal yang kemudian membuat saya sampai sekarang belum menggunakannya secara penuh. Nanti ada beberapa alasan. Waktu akhir tahun kemarin itu waktu rame yang versi GPT-3 itu saya coba dan saya coba posting di 2 blog, tapi selang beberapa jam saya take down lagi. Karena waktu itu saya baca-baca berita juga bahwa algoritma Google itu sebenarnya bisa mendeteksi mana tulisan yang ditulis oleh AI, mana yang ditulis oleh manusia gitu. Sebenarnya kan nggak jauh-jauh lah ya pakai apa itu generate untuk nulis artikel aja itu kan ketahuan ya. Dan ya tapi kalau dibanding generate untuk nulis artikel, ini OpenAI sama ChatGPT ini sebenarnya lebih bagus. Jadi hasil tulisannya itu lebih enak dibaca sama manusia karena ya mungkin lebih canggih lah gitu ya. Tapi akhirnya saya take down karena itu ada beberapa alasan itu. Dan beberapa artikel yang saya coba untuk upload itu butuh waktu lebih lama untuk diindeks sama Google, atau lebih tepatnya sebelum saya take down itu sebenarnya belum diindeks. Jadi oke lah itu untuk uji coba saja. Tapi untuk hal lain dia juga sangat bermanfaat. Jadi kita bisa memanfaatkan GPT ini baik yang sekarang udah versi 4 dan saya nyoba yang versi gratis karena ada juga yang versi berbayar, tapi lagi nyobain yang versi gratis. Jadi penggunaan yang lain adalah saya gunakan untuk riset kata kunci, atau bukan riset lah ya, terlalu ndaki ya, untuk memberikan perspektif aja gitu. Jadi nanti kita olah lagi. Jadi misalkan kita gunakan perintahnya buatlah contoh long tail keyword untuk kata kunci kuliah misalkan. Nah kemarin ada 10 kalau nggak salah yang dia kasih. Salah satunya itu yang akhirnya saya gunakan itu adalah cara mengatasi homesick saat kuliah jauh dari keluarga. Nah itu bagus tuh. Jadi akhirnya saya gunakan itu, tapi kemudian kita olah lagi. Itu hanya sekedar untuk inspirasi judul ya. Kemudian saya olah lagi, dimulai dari bahwa kuliah itu jauh dari keluarga, kemudian bisa muncul sebuah fenomena psikologis yang namanya homesick gitu. Homesick itu apa, kemudian cara mengatasinya gimana ya gitu. Dan saya menggunakan beberapa sumber. Jadi kalau misalkan di artikel lain itu ada 5, nanti kita tambahin jadi 7, menggabungkan dengan berbagai sumber, maka itu jadi tulisan versi kita gitu. Dan tidak lupa untuk memberikan sumber. Dan itu memang dalam beberapa jam langsung dia ke indeks sama Google, karena kita hanya menggunakan GPT untuk mencari inspirasi judul atau long tail keywordnya ya, bukan untuk menuliskan kontennya. Walaupun itu juga bisa gitu, tapi saya memilih untuk tidak gitu. Untuk yang lain beberapa waktu yang lalu, waktu itu saya lihat di sebuah video di tips blog itu yang membahas tentang GPT-3 dan bagaimana penggunaannya untuk mencari long tail keyword atau riset kata kunci yang volumenya sebenarnya ada pencariannya, tapi belum banyak yang menulis, atau istilahnya golden keyword gitu. Waktu itu beliau membahas tentang cara mengolah daging ayam ya untuk sumber protein dan misalkan membuat ayam goreng kriuk yang sedikit berminyak atau bebas minyak gitu. Nah itu benar, memang kita juga sempat nyobain gitu. Dan yang versi GPT-4 ini kemarin saya nyoba bikin 4 artikel yang benar-benar ditulis sama dia, sama GPT-4 ini.
tapi saya postingnya di second blog gitu untuk eksperimen, dan sampai video ini di upload, artikel itu belum terindeks ya, jadi nanti mungkin akan saya update. Jadi kira-kira nanti gimana, termasuk bagaimana respon Google terhadap artikel-artikel yang dikerjakan oleh mesin AI ini ya. Oh, kalau beneran ternyata bisa diindeks dan bersaing dengan yang ditulis pure oleh manusia, maka wah, ini bisa mengancam pekerjaan para content writer ya. Tapi nanti dulu ya, saya nanti punya pendapat sendiri tentang itu. Nah, itu mungkin teman-teman yang apa istilahnya, sejauh ini yang bisa saya sharing tentang, yang bisa saya share tentang pemanfaatan GPT di dunia tulis menulis ya. Satu, untuk memberikan perspektif atau contoh-contoh kata kunci, ya terutama untuk long tail keyword atau yang lain gitu. Nah, nanti rencana saya mau gunakan juga untuk misalkan bagaimana menulis caption di Instagram, atau mungkin bikin thread di Twitter, tapi di lain kesempatan lah gitu. Nah, tadi menyinggung dikit tentang bagaimana kira-kira apakah bakal benar-benar menghilangkan manusia sebagai pekerja, akankah banyak yang akan jadi penganggur, dan saya bilang bisa jadi iya, bisa jadi enggak. Bisa jadi iya karena ya mungkin enggak kemudian menghilangkan, tapi mengurangi mungkin iya untuk beberapa hal ya. Karena bagaimanapun akan jadi lebih sederhana dan efisien pekerjaan kita kalau bisa mengimplementasikan AI dalam konteks ini GPT itu untuk pekerjaan kita sehari-hari gitu. Tapi apakah benar-benar hilang? Kayaknya enggak, karena bagaimanapun ya satu contoh lah kayak tadi misalkan ya, kita mau ngapain dan apa yang mau kita apain itu sumber idenya kan dari kita ya, dari kita yang memberikan perintah. Jadi ya dia kalau nggak diberikan perintah itu belum bisa melakukan sesuatu, belum punya inisiatif gitu. Jadi tetap harus ada yang memberikan perintah, dan untuk dapat hasil yang spesifik maka perintahnya itu juga harus spesifik, dan itu butuh kemampuan juga menurut saya untuk memberikan perintah yang spesifik agar mesin itu bekerja sesuai dengan keinginan yang hasilnya kita harapkan gitu. Dan malah kalau nanti mereka bisa berinisiatif tuh malah ngeri ya. Ini bisa-bisa nanti kayak kejadiannya di Terminator itu ya, film Terminator ya. Itu kan gara-gara Skynet yang robot artificial intelligence-nya terlalu cerdas, kemudian dia berbalik memusuhi manusia, kan repot. Atau seperti di Avenger Age of Ultron itu kan secara konteks kan kurang lebih sama, bahwa siapa namanya, Tony Stark itu ingin menciptakan robot yang punya yang bisa berpikir sendiri gitu. Nah, ketika proses belajar, dia kan mengambil data dari seluruh informasi yang ada di internet ketika dia tersambung ke dunia maya. Tapi AI ini salah menyimpulkan bahwa ternyata kerusakan bumi itu justru disebabkan oleh manusia. Jadi manusia adalah ancaman, bukan oleh alien gitu. Maka dia mengambil keputusan bahwa manusia harus dimusnahkan. Jadi malah ngeri nih. Jadi kayaknya untuk sampai tahap membuat AI punya inisiatif sendiri kayak nanti dulu lah ya. Ya mungkin gini aja udah cukup kayak ya, mungkin gini aja. Jadi bagaimana kita bisa memanfaatkan sesuai dengan kebutuhan dengan perintah yang kita berikan secara spesifik gitu. Oke teman-teman, udah 14 menit. Jadi saya rasa cukup untuk video kali ini. Ini sambil direkam untuk podcast ya. Tapi sebenarnya bisa di-download jadi audio juga sebenarnya ya. Nanti kalau kualitas rekamannya nggak bagus, nanti kita download audio. Nanti bisa didengerin di podcast Kampus Indonesia di Spotify. Jangan lupa untuk like, share, and comment video kita. Makasih untuk yang sudah subscribe. Kita ketemu di video selanjutnya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Saya Nadar. Sampai jumpa.